Menyingkap rahasia gendam sabda Pandita Ratu. Kedatangan sang skeptis. Arjuna tiba di desa Tirtawening. Debu jalanan menyambut mobilnya. Udara desa terasa berat. Arjuna seorang jurnalis investigasi. Dia datang membawa keraguan besar. Misinya sederhana. Dia harus membuktikan klaim gendam sabda Pandita Ratu adalah omong kosong. Desa Tirtawening terkenal karena mitosnya. Penduduknya percaya pada Eyang Respati. Eyang Respati konon punya sabda Pandita Ratu. Kata-katanya menjadi kenyataan. Ini laporan yang Arjuna baca. Itu laporan tidak masuk akal. Arjuna mencari kebenaran logis. Arjuna memarkir mobilnya. Dia menuju warung kopi terdekat. Warung itu ramai. Dia butuh informasi awal. Seorang kakek tua duduk di sudut. Arjuna mendekatinya. Kakek itu bernama Mbah Suro. "Saya Arjuna, jurnalis dari kota," kata Arjuna. Mbah Suro menatapnya. Matanya tampak dingin. "Kamu mencari apa di sini?" tanya Mbah Suro. "Saya mencari Eyang Respati," jawab Arjuna lugas. Mbah Suro terdiam sebentar. Dia menyesap kopinya. "Eyang Respati tidak bisa dicari. Eyang Respati akan mencari kamu," ujarnya. Arjuna tersenyum tipis. Dia tidak percaya tahayul. "Saya hanya ingin wawancara," tegas Arjuna. Mbah Suro menggeleng. "Eyang tidak perlu wawancara. Kata-katanya sudah bukti." Arjuna membayar kopinya. Dia meninggalkan Mbah Suro. Dia mulai berkeliling desa. Desa itu sangat tenang. Terlalu tenang, pikir Arjuna. Setiap rumah memiliki ukiran kayu tua. Ukiran itu menyerupai wajah tersenyum. Itu wajah Eyang Respati, menurut kabar. Arjuna mendatangi kantor kepala desa. Dia bertemu Pak Lurah Banyu. Pak Lurah terlihat cemas. Arjuna memperkenalkan diri. Dia menjelaskan tujuannya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Eyang Respati," kata Arjuna. Pak Lurah Banyu menghela napas. "Eyang Respati adalah pelindung kami," katanya. "Kami ikuti semua perkataannya." Arjuna melihat sebuah foto di dinding. Foto Eyang Respati. Wajahnya ramah. Matanya tajam. "Apakah ada bukti kata-katanya mengendalikan sesuatu?" tanya Arjuna. Pak Lurah Banyu menceritakan sebuah kisah. "Dulu ada kekeringan panjang. Kami semua panik. Eyang Respati hanya bilang, 'Hujan akan turun besok, siapkan tampungan air.' Esoknya hujan deras turun. Titik." Arjuna mencatat. Dia tidak menganggap itu bukti. Itu hanya kebetulan. Atau mungkin ramalan cuaca yang bagus. Arjuna butuh lebih. Dia butuh korban yang bisa diwawancara. Dia butuh saksi nyata. Arjuna keluar dari kantor. Dia berjalan menuju pusat desa. Dia melihat seorang ibu menangis di pinggir jalan. Arjuna mendekati ibu itu. "Ada apa, Bu?" tanya Arjuna lembut. Ibu itu bernama Buwati. Dia menunjuk ke ladangnya. Ladang itu layu. Semua tanamannya mati. Eyang Respati bilang, "Tanah ini tidak akan menghasilkan lagi," isaknya. Arjuna memeriksa ladang. Tanah memang kering. Namun itu bisa jadi masalah irigasi. Bukan kutukan. Arjuna menawarkan bantuan finansial. Buwati menolak. "Uang tidak bisa mengembalikan sabda Eyang," katanya. Arjuna semakin frustrasi. Semua orang di desa ini terhipnotis. Dia kembali ke warung kopi. Mbah Suro masih di sana. Arjuna duduk di hadapannya lagi. "Saya tidak menemukan bukti kuat," kata Arjuna jujur. "Semua hanya kebetulan atau sugesti massal." Mbah Suro tersenyum kecil. "Gendam sabda Pandita Ratu bukan sulap. Itu adalah kehendak yang menjadi energi. Kamu tidak akan melihatnya. Kamu akan merasakannya." Arjuna berpikir. Dia harus mengubah strateginya.
Dia tidak bisa mencari bukti fisik. Dia harus mencari kelemahan Eyang Respati. Setiap orang punya kelemahan, termasuk yang mengaku sakti. Arjuna memutuskan menyewa kamar di penginapan desa. Dia harus tinggal di sana. Dia harus mengamati Eyang Respati dari dekat. Penginapan itu sederhana. Kamarnya berbau dupa. Malam tiba. Arjuna membuka laptopnya. Dia menulis laporannya. Judulnya, Mitos yang Membelenggu Akal Sehat. Dia menulis tentang fanatisme desa. Dia menulis tentang kurangnya bukti nyata. Saat dia menulis, terdengar suara. Suara itu seperti bisikan. Bisikan dari luar jendela. Arjuna menghentikan ketikannya. Dia membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Dia kembali ke laptop. Bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Itu suara orang tua. Suara itu mengucapkan kata-kata aneh. Kata-kata itu bukan bahasa Jawa biasa. Itu terdengar seperti mantra kuno. Arjuna merekam suara itu dengan ponselnya. Suara itu menghilang tiba-tiba. Arjuna memeriksa rekaman. Bisikan itu hanya berisi satu kalimat yang berulang. Diam. Lihat. Percaya. Arjuna merasa kedinginan. Dia melihat keluar jendela lagi. Di kejauhan, di atas bukit, ada rumah Eyang Respati. Rumah itu gelap. Hanya ada satu cahaya. Cahaya kecil dan berkedip. Arjuna mulai merasa ada yang salah. Dia mulai mempertanyakan skeptisisme dirinya. Ada sesuatu di desa ini. Sesuatu yang nyata. Tapi dia belum tahu apa. Dia harus mencari tahu arti bisikan itu. Dia harus menemukan sumber mantra itu. Dia harus membongkar misteri gendam sabda Pandita Ratu. Arjuna tidak bisa pergi sebelum tuntas. Dia sudah terlalu jauh masuk. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa skeptisnya. Dia tidak tidur malam itu. Dia menyusun rencana. Rencana untuk membongkar kekuatan kata. Rencana untuk mendekati Eyang Respati. Besok adalah hari pertama investigasi sejati. Dia akan mencari catatan kuno. Dia akan mencari orang yang berani bicara. Tirtawening bukan hanya desa. Itu adalah labirin penuh rahasia. Arjuna akan jadi pemecah kode. Dia akan memulai dari nol. Dia akan membongkar ilusi desa ini. Dia siap menghadapi Eyang Respati. Tuntas. Bukti awal yang mengejutkan. Arjuna bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Bisikan semalam terus terngiang. Diam. Lihat. Percaya. Itu adalah 3 kata yang harus dia patahkan. Arjuna bersiap. Dia membawa kamera tersembunyi. Hari ini dia butuh bukti kuat. Dia tidak mau hanya kebetulan. Arjuna kembali ke kantor kepala desa. Dia melihat Pak Lurah Banyu. Pak Lurah sedang menerima tamu penting. Tamu itu adalah 3 pria berpakaian rapi. Mereka terlihat seperti investor properti. Arjuna duduk di ruang tunggu. Dia pura-pura membaca koran. Dia memasang alat rekam. Dia mendengar percakapan di dalam. Para investor itu ingin membeli sawah desa. Sawah itu adalah sumber air utama. Kami akan bangun resor. Ini investasi besar, kata salah satu investor. Pak Lurah Banyu terdengar ragu. Saya harus bicara dengan Eyang Respati dulu, jawab Pak Lurah. Sawah itu keramat. Investor itu tertawa sinis. Eyang Respati? Dia orang tua. Ini urusan uang. Kami bayar mahal. Desaknya. Arjuna menyadari ini momen kunci. Keputusan ini akan memengaruhi desa Tirtawening. Dia menunggu. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Seorang pemuda berlari masuk. Dia adalah pesuruh Eyang Respati. Pemuda itu membawa secari kertas. Kertas itu berisi pesan. Pemuda itu menyerahkan kertas kepada Pak Lurah. Pak Lurah Banyu membaca isinya. Wajahnya langsung pucat.
Investor itu bertanya. Ada apa, Pak Lurah? Tanyanya. Pak Lurah Banyu meletakkan kertas itu. Dia menatap mata para investor. Tatapannya berubah total. Dari ragu, menjadi penuh keyakinan. Maaf, bapak-bapak, ujar Pak Lurah. Suaranya tegas. Penjualan sawah dibatalkan. Sawah ini bukan untuk resor. Sawah ini untuk kehidupan. Titik. Investor itu kaget. Tapi, kenapa? Apa alasannya? Tanya mereka marah. Alasan saya adalah sabda, jawab Pak Lurah Banyu. Dia menunjuk kertas tadi. Eyang Respati baru saja berkata, jangan jual air demi kemewahan semu. Air adalah takdir desa. Itu sabda yang harus kami patuhi. Arjuna membeku di tempat. Dia tahu Eyang Respati tidak ada di sana. Dia tahu itu hanya pesan tertulis. Tapi dampaknya instan. Keputusan penting desa berubah drastis. Hanya karena beberapa kata yang ditulis di kertas. Sugesti itu sangat cepat. Para investor pergi dengan marah. Arjuna menunggu sampai suasana tenang. Dia menghampiri Pak Lurah Banyu. Apa isi pesannya, Pak Lurah? Tanya Arjuna. Pak Lurah Banyu menunjukkan kertas itu. Hanya ada 2 baris tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, jangan jual air demi kemewahan semu. Air adalah takdir desa. Di bawahnya ada tanda tangan Eyang Respati. Anda tidak takut merugi? Tanya Arjuna. Penawaran mereka sangat besar. Rugi materi lebih baik daripada rugi hidup, jawab Pak Lurah Banyu. Matanya penuh hormat pada Eyang Respati. Kami tidak berani melanggar sabda Eyang. Kata-kata Eyang bukan sekadar nasihat. Kata-kata itu adalah perintah alam. Arjuna mencatat di bukunya. Ini bukan lagi kebetulan. Ini pengaruh langsung. Kata-kata Eyang Respati memiliki daya pikat. Daya pikat itu mengubah pikiran. Itu mengubah keputusan. Arjuna menyadari kekuatannya. Kekuatan sugesti Eyang Respati sangat besar. Arjuna keluar dari kantor. Dia berjalan cepat. Dia menuju ke rumah Buati yang ladangnya layu. Dia ingin menguji sesuatu. Dia melihat Mbah Suro lagi di warung. Mbah Suro tampak menunggu. Kamu sudah lihat? Tanya Mbah Suro. Dia tidak perlu bertanya lebih lanjut. Saya melihat pengaruhnya, kata Arjuna. Tapi itu psikologi massa. Dia memanfaatkan kepercayaan kalian. Mbah Suro tersenyum misterius. Psikologi atau sabda. Hasilnya sama. Keputusan berubah. Kamu harus hati-hati dengan kata-kata kamu di sini. Arjuna mengabaikan peringatan itu. Dia bertemu Buati. Buati, kata Arjuna. Saya jurnalis. Saya ingin bantu kamu. Berikan saya izin. Izinkan saya meneliti tanah kamu. Mungkin ada solusi ilmiah. Buati tampak bingung. Dia menatap Arjuna. Eyang sudah bilang tanah ini mati, katanya pasrah. Arjuna mencoba meyakinkan Buati. Dia menggunakan kalimat persuasif. Dia menggunakan logika. Tapi Buati tetap menolak. Dia patuh pada kata-kata Eyang Respati. Kata-kata Eyang lebih kuat dari pengetahuan kamu, katanya. Arjuna menyadari sesuatu. Kekuatan Eyang Respati bukan hanya mengubah tindakan. Kekuatan Eyang Respati adalah mengunci pikiran. Mengunci target pada satu ide. Ide itu tidak bisa diubah oleh logika. Arjuna kembali ke penginapan. Dia memutar rekaman semalam. Bisikan, diam, lihat, percaya. Arjuna merasa Eyang Respati sengaja memperlihatkan kekuatannya. Itu adalah permainan pikiran. Eyang Respati tahu Arjuna adalah ancaman. Eyang Respati mengirim sinyal peringatan. Dia menganalisis pesan di kantor lurah. Kata-katanya singkat, padat, langsung. Tidak ada basa-basi. Jangan jual air demi kemewahan semu.
Kalimat itu menyentuh nilai-nilai tradisional desa. Kalimat itu memicu ketakutan. Ketakutan akan kehilangan identitas desa. Arjuna mencatat temuannya. Kekuatan gendam Sabda Pandita Ratu terletak pada pemilihan kata kunci yang tepat. Kata-kata itu menyasar kelemahan mental. Kata-kata itu menyasar keyakinan dasar. Ini bukan sihir. Ini manipulasi tingkat tinggi. Arjuna menyusun rencana baru. Dia tidak akan mencari kelemahan fisik Eyang Respati. Dia akan mencari bahasa perantara. Bahasa yang digunakan Eyang Respati untuk memengaruhi orang. Bahasa itu pasti mengandung kode. Kode yang bisa dibongkar. Dia harus masuk lebih dalam. Dia akan mulai mencari catatan kuno. Catatan yang menjelaskan konsep Sabda Pandita Ratu. Dia akan mencari di perpustakaan desa kecil. Dia harus mencari celah Eyang Respati. Dia tahu Eyang Respati bisa mengubah keputusan penting. Arjuna harus cepat. Dia harus membongkar ilusi ini sebelum dia sendiri terpengaruh. Dia mulai mencari di mana perpustakaan itu berada. Dia butuh sumber. Bukan sekadar observasi. Tirtawening adalah tantangan terbesarnya. Dia harus membuktikan skeptisisme ilmiah. Dia harus mencari asal-muasal mantra. Melacak asal-muasal mantra. Arjuna meninggalkan warung Embah Suro. Dia tahu harus cepat. Dia tidak bisa hanya mengandalkan observasi. Dia butuh sumber tertulis. Dia mencari perpustakaan desa. Itu perpustakaan kecil dan usang. Letaknya di pinggir desa. Dia masuk ke dalam. Bau buku tua menyambutnya. Ruangan itu remang-remang. Hanya ada satu orang di sana. Seorang wanita muda. Wajahnya terlihat pintar tapi lelah. Dia adalah penjaga perpustakaan. Namanya Risa. Arjuna mendekati Risa. Dia memperkenalkan diri. Saya Arjuna, jurnalis investigasi, katanya. Saya mencari catatan sejarah desa. Risa menatapnya curiga. Sejarah apa yang kamu cari? Tanyanya. Suaranya pelan. Saya mencari catatan tentang Sabda Pandita Ratu. Jawab Arjuna jujur. Dia tidak punya waktu bermain teka-teki. Wajah Risa langsung berubah. Dia tampak takut. Itu tidak ada di sini, bantahnya cepat. Semua catatan lama sudah musnah. Arjuna tahu Risa berbohong. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas. Risa, ujar Arjuna. Dia merendahkan suara. Saya tahu kamu tahu. Kehidupan Buati hancur. Keputusan Pak Lurah Banyu dibelokkan. Semua karena satu orang. Eyang Respati. Risa terdiam. Dia melihat sekeliling. Perpustakaan itu sepi. Dia kemudian menghela napas. Dulu Eyang Respati adalah guru saya, bisik Risa. Dia mengajarkan bahasa kuna. Tapi dia menyalahgunakannya. Dia menyebutnya Sabda Pandita Ratu. Arjuna merasa menang. Dia menemukan informan kunci. Tolong saya, Risa, pinta Arjuna. Saya perlu tahu bagaimana kata-kata itu bekerja. Saya butuh dokumen asli. Risa ragu. Dia takut pada Eyang Respati. Namun dia juga lelah melihat desa dipermainkan. Ada satu tempat, kata Risa. Ruangan arsip tersembunyi. Di sana ada gulungan, pustaka sabda. Risa membawa Arjuna ke belakang rak buku. Dia menekan sebuah panel kayu. Rak itu bergeser. Muncul pintu kecil. Mereka masuk ke ruangan gelap. Risa menyalakan lampu minyak. Debu tebal menutupi semuanya. Di tengah ruangan, ada peti kayu. Risa membuka peti itu. Di dalamnya ada gulungan kulit tua. Arjuna mengambil gulungan itu hati-hati. Gulungan itu rapuh. Gulungan itu berjudul Pustaka Sabda Kawula. Arjuna mulai membaca. Tulisannya menggunakan aksara Jawa kuna. Risa membantu menerjemahkan. Sabda Pandita Ratu bukan hanya ucapan, jelas Risa.
Itu adalah tata bahasa niat. Kekuatan kata itu terletak pada frekuensi dan posisi. Arjuna mencatat cepat. Frekuensi, posisi. Gulungan itu menjelaskan 4 poin penting. Pertama, niat murni. Ucapan harus didasari keyakinan mutlak. Kedua, vibrasi bahasa. Harus menggunakan bahasa kuno, yang disebut krama utama. Bahasa ini dianggap memiliki resonansi spiritual lebih tinggi. Ketiga, penguncian target. Sabda harus diucapkan saat target berada dalam kondisi mental lemah. Saat target paling rentan. Keempat, kata kunci pemicu. Harus ada kata tunggal yang berfungsi sebagai pemicu sugesti. Arjuna membaca bagian penting lain. Bagian itu menjelaskan ritual Eyang Respati. Eyang Respati selalu mengucapkan kata-kata itu saat fajar. Saat orang lain masih setengah sadar. Ini adalah timing sugesti yang sempurna. Eyang Respati tidak membuat hujan, kata Arjuna. Dia mulai mengerti. Dia membuat orang percaya hujan akan turun. Keyakinan masa itu menjadi kekuatan. Risa mengangguk. Dia adalah ahli hipnosis verbal. Dia menggunakan bahasa kuno sebagai alat otoritas. Arjuna teringat kata-kata Eyang Respati pada Pak Lurah Banyu. Jangan jual air demi kemewahan semu. Air adalah takdir desa. Kata kunci pemicunya adalah takdir. Kata itu menyerang rasa bersalah Pak Lurah. Kata itu memanipulasi identitasnya sebagai pemimpin. Arjuna menemukan petunjuk penting lain. Gulungan itu menyebutkan media perantara harus digunakan. Media itu bisa berupa benda kecil. Benda itu harus selalu dibawa oleh target. Benda itu berfungsi sebagai jangkar sugesti. Apakah kamu tahu media perantara Eyang Respati? Tanya Arjuna pada Risa. Risa menggeleng. Eyang selalu merahasiakan benda itu. Saya hanya tahu dia selalu memegangnya. Benda itu selalu di dekatnya saat dia bersabda. Arjuna memotret gulungan pustaka Sabda Kawula. Dia mendapatkan bukti yang dia butuhkan. Kekuatan Eyang Respati bukan gaib. Itu adalah ilmu linguistik kuno yang dimanipulasi. Ini adalah manipulasi psikologis yang sangat mendalam. Kita harus mencari media perantara itu, kata Arjuna. Itu adalah kunci untuk mematahkan sabda Pandita Ratu. Risa setuju. Ketakutannya sedikit berkurang. Kebenciannya pada Eyang Respati lebih kuat. Risa berjanji membantu Arjuna. Dia akan bertindak sebagai informan. Risa tahu banyak tentang kebiasaan Eyang Respati. Dia tahu pola pikir Eyang Respati. Arjuna dan Risa meninggalkan ruang arsip. Mereka mengunci kembali pintu rahasia itu. Arjuna sekarang memiliki arah jelas. Dia tidak lagi skeptis murni. Dia sekarang seorang analis yang punya data. Dia punya senjata logis. Mereka harus mencari tahu 3 hal. Pertama, di mana Eyang Respati menyimpan media perantara. Kedua, bagaimana cara kerja bahasa krama utama Eyang Respati. Ketiga, bagaimana cara mengisolasi target dari sugesti Eyang Respati. Arjuna menatap ke arah bukit. Rumah Eyang Respati tampak jauh. Tapi rahasianya terasa dekat. Dia akan menggunakan pengetahuan dari masa lalu. Dia akan melawan sabda dengan akal. Tirtawening akan segera bebas. Rencana selanjutnya harus melibatkan konfrontasi langsung. Dia harus berhati-hati. Eyang Respati kini tahu dia ada. Arjuna siap melangkah lebih jauh. Korban pertama gendam. Arjuna meninggalkan Risa. Pikirannya penuh dengan isi gulungan kuno. Dia harus menguji teori pustaka Sabda Kawula. Dia butuh contoh nyata. Korban pertama yang harus dia pahami adalah Buwati. Ladangnya layu total. Arjuna kembali ke rumah Buwati. Rumahnya kecil. Terlihat suram. Buwati sedang duduk di teras. Matanya kosong. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya pasrah. Arjuna mendekatinya perlahan. Buwati,
kata Arjuna lembut. Saya datang lagi. Saya tidak akan bicara tentang solusi ilmiah. Saya ingin bicara tentang Eyang Respati. Buati menatapnya. Dia tidak menolak. Dia juga tidak menyambut. Bicara saja, katanya pelan. Arjuna duduk di lantai di depan Buati. Kapan Eyang Respati mengucapkan sabda itu? Tanya Arjuna. Jelaskan detailnya. Jangan lewatkan apapun. Buati mulai bercerita. Itu terjadi 3 bulan lalu. Musim panen gagal sebagian. Buati merasa gagal. Dia sudah bekerja keras. Tapi hasilnya minim. Dia sangat khawatir tentang hutang. Dia pergi menemui Eyang Respati. Dia mencari ketenangan. Dia mencari berkah. Dia menceritakan semua kegagalannya. Dia menangis di depan Eyang Respati. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Eyang, kata Buati saat itu. Arjuna mencatat. Kondisi mental lemah. Buati dalam keadaan rentan. Sesuai dengan teori di gulungan. Eyang Respati tidak menghibur. Eyang Respati hanya menatapnya. Matanya tajam. Kamu terlalu memikirkan hasil, kata Eyang Respati. Kamu lupa bersyukur. Saya sudah bersyukur, Eyang, jawab Buati saat itu. Eyang Respati menggeleng. Dia kemudian mengucapkan sabda itu. Sabda yang mengubah hidup Buati. Eyang Respati berkata, semua usahamu menjadi hampa. Mulai sekarang, tanahmu hanya akan kering. Kamu harus terima itu. Ini sabda karma. Arjuna mengulang kata-kata itu di benaknya. Hampa. Kering. 2 kata kunci pemicu. Kata itu langsung menyerang ketakutan terdalam Buati. Kegagalan dan kemiskinan. Kata itu diucapkan saat Buati rentan. Itu penguncian target sempurna. Apa yang kamu rasakan saat Eyang mengucapkan itu? Tanya Arjuna. Saya merasa dingin, kata Buati. Bukan dingin di kulit, tapi dingin di hati. Saya langsung percaya. Saya langsung tahu. Ladang saya akan mati. Saya tidak bisa melawan sabda itu. Arjuna mengerti. Eyang Respati menanamkan sugesti mendalam. Dia menggunakan otoritasnya. Dia menggunakan bahasa krama utama yang tidak dimengerti Buati sepenuhnya. Efeknya adalah kepatuhan total. Buati tidak mencoba memperbaiki ladangnya. Dia menyerah. Kepatuhan itu membuat ladang benar-benar kering. Apakah Eyang Respati memberikan sesuatu pada kamu? Tanya Arjuna. Dia memikirkan media perantara. Buati berpikir keras. Eyang memberi saya jimat, katanya. Jimat kecil dari kayu. Dia bilang saya harus menyimpannya di lumbung padi. Katanya untuk pengingat agar selalu bersyukur. Arjuna merasakan adrenalin mengalir. Itu dia. Media perantara. Di mana jimat itu sekarang? Tanya Arjuna cepat. Masih di lumbung, jawab Buati. Saya tidak berani menyentuhnya. Saya takut pada sabda. Arjuna meminta izin Buati. Dia harus melihat jimat itu. Dia harus menganalisisnya. Buati mengizinkan. Dia sudah terlalu putus asa untuk peduli. Arjuna menuju lumbung. Bau apek menyambutnya. Dia mencari di sudut lumbung. Dia menemukan jimat kayu itu. Itu ukiran kecil. Bentuknya seperti buah kering. Arjuna mengambilnya. Dia memeriksanya dengan teliti. Jimat itu diukir simbol aneh. Itu bukan simbol Jawa biasa. Risa harus melihat ini. Arjuna kembali ke Buati. Terima kasih, Buati, kata Arjuna. Saya akan mencoba mematahkan sabda ini. Tapi saya butuh waktu. Arjuna kembali ke penginapan. Dia mengirim pesan teks kepada Risa. Saya punya jimat. Ukiran aneh. Media perantara Eyang Respati. Risa membalas cepat. Jangan sentuh terlalu lama. Bawa ke saya malam ini. Kita harus tahu arti ukirannya.
Arjuna mengunci kamar. Dia meletakkan jimat itu di atas meja. Dia menganalisis kata-kata pemicu Eyang Respati lagi. Hampa. Kering. Kata-kata itu sederhana. Tapi efeknya dahsyat. Eyang Respati tidak butuh mantra panjang. Dia hanya butuh kata kunci yang tepat. Kata kunci itu masuk saat pertahanan mental Buati nol. Arjuna menyadari bahaya. Eyang Respati bisa menargetkan siapa saja, termasuk dirinya. Dia harus menjaga pikiran. Dia harus tetap logis. Dia harus memegang kendali. Dia harus segera bertemu Risa. Mereka harus mengurai simbol di jimat. Simbol itu pasti kode. Kode yang mengikat sabda. Jimat ini adalah jangkar sugesti Eyang Respati. Membongkar jimat ini berarti melemahkan sabda itu. Arjuna merasakan tekanan waktu. Setiap jam yang terbuang, Eyang Respati semakin kuat. Arjuna bersiap. Dia menyiapkan kameranya. Dia menyiapkan gulungan fotonya. Dia akan membawa jimat itu ke Risa. Langkah selanjutnya adalah menyusup. Menyusup untuk mematahkan jangkar. Konfrontasi di tengah malam. Arjuna menunggu sampai larut malam. Dia membawa jimat Buati. Dia membawa kamera dan perekam. Dia harus bertemu Risa di perpustakaan. Risa sudah menunggu di ruang arsip. Arjuna menunjukkan jimat kayu itu. Risa mengambilnya hati-hati. Dia mengamati ukiran di jimat itu. Ukiran itu kecil dan rumit. Ini adalah aksara sabda niat, bisik Risa. Itu bukan aksara biasa. Itu kode bahasa krama utama yang diubah. Arjuna mendekat. Apa artinya? Tanyanya mendesak. Ukiran ini mengikat ucapan Eyang Respati, jelas Risa. Jimat ini adalah jangkar sugesti. Selama Buati memiliki jimat ini, dia akan percaya ladangnya harus kering. Jimat ini memicu kepatuhan. Itu memperkuat sabda. Arjuna memotret jimat itu dari berbagai sudut. Dia merekam penjelasan Risa. Jadi, kita harus melenyapkan semua media perantara Eyang Respati, kata Arjuna. Risa mengangguk. Tapi Eyang punya banyak media. Dia menggunakannya untuk hal besar dan kecil. Kita harus menemukan sumbernya. Buku ritual utamanya. Buku itu ada di rumahnya. Rumah Eyang Respati berada di puncak bukit. Itu terisolasi. Sulit dijangkau. Malam ini kita cari, kata Arjuna. Dia membuat keputusan cepat. Dia tidak bisa menunggu. Risa terlihat khawatir. Eyang selalu melakukan ritual tengah malam. Dia sangat kuat saat itu. Bisikan yang kamu dengar adalah ritualnya. Itu adalah pelepasan energi verbal. Saya harus melihatnya langsung, tegas Arjuna. Dia harus mendapatkan rekaman visual. Bukti fisik buku ritual. Bukti itu akan membongkar ilusi Eyang Respati. Arjuna mendaki bukit sendirian. Risa menunggu di desa. Dia akan menjadi pengalih perhatian jika perlu. Jalan setapak licin. Pohon-pohon besar menutupi cahaya bulan. Udara dingin menusuk tulang. Sekitar pukul 2 pagi, Arjuna sampai. Rumah Eyang Respati tua dan gelap. Hanya ada satu jendela yang memancarkan cahaya redup. Cahaya itu berasal dari kamar Eyang Respati. Arjuna bersembunyi di balik semak tebal. Dia mengeluarkan kamera zoom. Dia mencoba melihat ke dalam jendela. Jendela itu tertutup tirai tebal. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia bergerak mengelilingi rumah. Dia mencari celah. Dia menemukan pintu belakang. Pintu itu terkunci rapat. Arjuna merasa frustrasi. Rumah itu dijaga ketat. Bukan oleh manusia, tapi oleh suasana. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Suara itu datang dari dalam kamar. Suara itu adalah bisikan. Persis seperti yang dia rekam malam pertama. Suaranya rendah, berirama. Bukan bahasa Jawa. Itu krama utama murni.
Bahasa yang hanya dimengerti Eyang Respati dan Risa. Arjuna menyalakan alat rekamnya. Dia merekam dengan fokus penuh. Bisikan itu semakin keras. Bisikan itu terasa menusuk ke pikiran. Bisikan itu berbunyi, kepatuhan, kepercayaan, takdir. Kalian adalah milikku. Kalian adalah sabdaku. Meskipun Arjuna tidak mengerti semua kata, dia merasakan tekanan mental. Tubuhnya kaku. Dia merasakan dorongan kuat untuk percaya. Dia harus segera pergi. Kekuatan sugesti itu terlalu kuat di jarak sedekat ini. Arjuna mundur perlahan. Dia gagal menyusup. Dia gagal mendapatkan buku ritual. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Dia mendapatkan konfirmasi. Eyang Respati tidak tidur. Eyang Respati bekerja. Dia mengirimkan frekuensi sugesti di tengah malam. Dia menargetkan seluruh desa saat mereka paling rentan. Saat mereka tidur pulas. Saat pikiran kritis mereka mati. Arjuna menuruni bukit dengan cepat. Dia gagal. Tapi dia selamat. Dia menjaga kewarasannya. Dia menyimpan rekaman mantra itu. Rekaman ini sangat berharga. Risa harus menerjemahkannya segera. Dia kembali ke penginapan. Dia memutar rekaman itu berulang kali. Bisikan itu terdengar seperti musik aneh. Musik yang menghipnotis. Musik yang merusak pikiran. Pagi menjelang. Arjuna menemui Risa lagi. Dia menceritakan kegagalannya. Dia menyerahkan rekaman bisikan itu. Eyang Respati sedang ritual. Itu bisikan masif. Itu menyerang semua orang di desa ini, kata Arjuna. Risa mendengarkan rekaman itu. Wajahnya tegang. Ini adalah ritual puncak, katanya. Eyang sedang memperkuat kendali. Kata-katanya sangat kuat. Dia mengunci kesadaran desa. Arjuna menyadari. Untuk membongkar Eyang Respati, mereka tidak bisa hanya mengandalkan buku. Mereka harus mematahkan ritual ini. Mereka harus mengganggu frekuensi sugesti. Mereka harus melakukannya di tempat ritual Eyang Respati. Dia harus tahu lokasi ritual. Di mana Eyang Respati biasa melakukan ritual paling besar? Tanya Arjuna. Dia tidak akan menyusup lagi. Dia akan mengintervensi. Risa berpikir sebentar. Ada sendang keramat, bisik Risa. Eyang Respati selalu ke sana saat bulan purnama. Ritual paling puncak dilakukan di sana. Itu malam ini. Arjuna tidak punya banyak waktu. Dia harus bersiap. Bantuan dari orang dalam. Matahari baru terbit di Tirta Wening. Arjuna sudah menemui Risa. Mereka bertemu di ruang arsip perpustakaan lagi. Risa terlihat tegang. Arjuna memainkan rekaman bisikan tadi malam. Risa mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin pucat. Ini lebih kuat dari biasanya, kata Risa. Eyang Respati tidak hanya mengirim sugesti. Dia menanamkan ketakutan pasrah. Arjuna mendesak. Terjemahkan kata-kata kuncinya. Saya butuh tahu apa yang dia tanamkan di pikiran desa. Risa mulai menerjemahkan. Intinya adalah, kehendak kalian bukan milik kalian. Takdir sudah tertulis. Patuhi kata-kata. Jangan coba melawan. Eyang mengunci kebebasan berpikir. Dia membuat mereka percaya ketidakberdayaan. Arjuna mencatat cepat. Ini bukan lagi soal ladang layu. Ini adalah kendali total. Risa, kamu harus bantu saya total, kata Arjuna. Saya tahu kamu mantan muridnya. Kamu harus membocorkan semuanya. Jadwal, kelemahan, segalanya. Risa menarik napas panjang. Dia membuat keputusan. Saya membantu kamu, ujar Risa tegas. Saya adalah murid kesayangan Eyang. Dia mengajarkan semua bahasa krama utama kepada saya. Tapi dia menyalahgunakannya. Ilmu itu seharusnya untuk menolong, bukan untuk menguasai.
Risa mulai membocorkan detail. Dia berbicara cepat, informatif. Eyang Respati sangat disiplin, jelas Risa. Dia meditasi selama 4 jam setiap subuh. Saat itu dia sangat fokus, tapi juga paling rentan. Dia tidak boleh diganggu. Makanan? Tanya Arjuna. Dia mencari kelemahan fisik. Dia hanya makan bubur putih dengan air yang diambil dari sendang keramat. Tidak ada yang lain, jawab Risa. Dia percaya makanan itu menjaga vibrasi suaranya. Sendang keramat, ulang Arjuna. Kamu bilang ritual puncak malam ini? Ya, Risa mengangguk. Malam ini bulan purnama penuh. Eyang akan melakukan ritual penguatan. Dia akan membawa semua media perantara. Dia akan membersihkannya di sendang. Sendang keramat adalah sumber energi Eyang Respati. Di sana dia paling kuat, tapi juga paling terbuka untuk intervensi. Risa menjelaskan tata letak sendang keramat. Sendang itu berupa kolam air jernih, dikelilingi batu-batu besar. Ada satu batu datar besar. Itu adalah tempat Eyang Respati bersabda. Di belakang batu itu ada celah kecil, kata Risa. Kamu bisa bersembunyi di sana, tapi jangan sampai terlihat. Arjuna melihat peluang besar. Intervensi harus dilakukan di sendang keramat. Di sana semua media perantara akan terkumpul. Risa membocorkan informasi lain. Informasi yang sangat penting. Eyang Respati punya kelemahan suara, ungkap Risa. Dia sangat sensitif pada frekuensi tinggi yang tiba-tiba. Dia bilang itu mengganggu resonansi krama utama yang dia ciptakan. Itu bisa memutus konsentrasinya. Frekuensi tinggi. Arjuna berpikir, ponsel, peluit, atau sesuatu yang lebih spesifik. Dia mencari ide praktis. Saya punya rencana, kata Arjuna. Kamu tahu persis kapan Eyang Respati memulai ritual di sendang keramat? Tepat pukul 11 malam, jawab Risa. Dia akan menghabiskan waktu 1 jam penuh di sana. Arjuna merumuskan strategi. Mereka tidak bisa melawan Eyang Respati secara fisik. Mereka harus melawan frekuensi dengan frekuensi. Kamu harus membantu saya menciptakan gangguan suara, kata Arjuna. Sesuatu yang kuat. Tiba-tiba, kamu harus berada di tempat yang aman, tapi cukup dekat untuk memberi sinyal. Risa setuju. Dia sudah melewati batas. Dia tidak bisa mundur. Apapun yang kamu butuhkan, saya akan memberikannya, kata Risa. Risa memberikan Arjuna peta rinci menuju sendang keramat. Dia juga menunjukkan rute pelarian cepat. Arjuna merasa lega. Dia sekarang punya sekutu. Sekutu yang memahami kekuatan dan kelemahan Eyang Respati. Ini adalah pertarungan informasi, bukan pertarungan ilmu hitam. Arjuna dan Risa menghabiskan sisa hari itu untuk merencanakan. Mereka mencari alat yang bisa menghasilkan frekuensi tinggi. Arjuna memiliki perangkat audio kecil. Itu bisa dimodifikasi. Itu bisa menghasilkan suara mendesis tajam. Cukup untuk mengganggu resonansi Eyang Respati. Rencana mereka sederhana. Risa akan memberikan sinyal. Arjuna akan menyusup. Dia akan memasang perangkat audio. Dia akan merekam bukti. Dia akan menciptakan gangguan frekuensi. Gangguan itu harus terjadi di puncak ritual. Saat Eyang Respati paling rentan. Malam itu, Arjuna menyiapkan peralatannya. Kamera, perekam, perangkat audio modifikasi. Dia menatap jimat buati. Jimat itu ada di atas meja, siap menjadi barang bukti utama. Arjuna tahu, hari ini adalah penentuan. Dia akan melawan Sabda Pandita Ratu. Dia akan membongkar trik verbal Eyang Respati. Tirtawening menunggu kebenaran. Ritual puncak dan titik balik. Malam bulan purnama tiba di Tirtawening. Langit cerah. Arjuna dan Risa bersiap.
Mereka berada di tepi hutan. Sendang Kerama tersembunyi di balik pohon. Risa memberikan isyarat terakhir. Dia akan menunggu di posisi aman. Dia akan memberi sinyal cahaya jika ada bahaya. Arjuna membawa perlengkapan lengkap. Kamera malam. Perekam audio. Perangkat frekuensi tinggi modifikasi. Dia menyelinap masuk. Dia mengikuti jalur setapak licin yang Risa tunjukkan. Sendang Kerama terlihat mistis. Airnya hening. Cahaya bulan menerangi batu datar besar. Itu adalah altar ritual Eyang Respati. Arjuna bergerak cepat. Dia mencapai celah batu besar. Celah itu cukup untuk bersembunyi. Dia bisa melihat area ritual dengan jelas. Dia memasang kamera di celah itu. Pukul 11 kurang 5 menit. Eyang Respati tiba. Dia berjalan lambat. Jubahnya putih. Wajahnya serius. Dia tidak sendiri. Dia ditemani dua pengikut tua. Mereka membawa keranjang. Eyang Respati duduk di atas batu datar. Dia mulai meditasi. Pengikutnya mengeluarkan isi keranjang. Keranjang itu penuh benda kecil. Jimat-jimat kayu. Batu-batu kecil. Semua adalah media perantara seperti jimat Buwati. Jimat-jimat itu berfungsi mengikat sugesti massal. Eyang Respati memulai ritualnya. Dia mengucapkan mantra. Suaranya rendah dan bergetar. Tapi kuat. Itu Kerama utama. Arjuna merekam semuanya. Dia mengawasi jarum jam. Dia menunggu puncaknya. Eyang Respati mengambil air sendang. Dia memercikan air itu ke media perantara. Dia kemudian memejamkan mata. Dia mencapai konsentrasi penuh. Dia mulai bersabda. Kali ini sabdanya bukan bisikan. Sabdanya terdengar seperti raungan pelan. Jadilah patuh. Jadilah setia. Hidup kalian adalah takdir. Jangan coba ubah takdirku. Kekuatan ada pada kata. Kata ini adalah kalian. Kata-kata kunci itu diucapkan dengan niat absolut. Ini adalah puncak sugesti. Eyang Respati sedang memperbarui kendali pikirannya pada seluruh desa. Arjuna melihat sinyal dari Risa. Kilatan cahaya senter. Ini saatnya. Arjuna menyalakan perangkat frekuensi tinggi. Suara mendesis tajam memecah kesunyian malam. Suara itu keras. Frekuensinya mengganggu resonansi suara Eyang Respati. Reaksi Eyang Respati instan. Dia terkejut hebat. Matanya terbuka lebar. Tangannya gemetar. Dia mencengkeram jubahnya. Ucapan sabdanya terputus. Konsentrasinya buyar total. Dia tampak kesakitan. Pengikutnya panik. Mereka melihat sekeliling. Arjuna diam membeku di celah batu. Dia mematikan perangkatnya segera. Dia tidak mau ketahuan. Eyang Respati mencoba melanjutkan. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia mencoba mengulang mantra. Tapi vibrasi suaranya sudah hilang. Dia sudah kehilangan momen. Dia gagal mengirimkan sugesti puncak. Eyang Respati menatap ke arah tempat persembunyian Arjuna. Matanya seperti laser. Tajam. Penuh amarah. Dia tahu ada yang mengganggu. Dia tahu ada intervensi. Arjuna menahan napas. Dia tidak bergerak. Dia harus menunggu. Dia harus mendapatkan bukti. Eyang Respati tidak bisa melanjutkan ritual. Dia memberi isyarat kepada pengikutnya. Pengikutnya buru-buru mengumpulkan kembali media perantara. Mereka memasukkannya kembali ke keranjang. Mereka membantu Eyang Respati pergi. Arjuna melihat mereka menghilang. Dia menunggu beberapa menit. Dia keluar dari celah batu. Dia mendekati batu datar itu. Dia mencari sisa-sisa. Dia menemukan jejak air dan lumpur. Dia juga menemukan sesuatu yang tertinggal. Sebuah gulungan kecil yang jatuh dari keranjang. Gulungan itu berbahan kulit. Gulungan itu adalah daftar nama. Daftar nama semua orang yang terkena gendam.
Daftar nama itu berfungsi sebagai pemetaan target sugesti. Arjuna mengambil gulungan itu. Dia menyimpannya aman. Dia juga mengambil sampel air sendang. Dia harus menganalisis komposisi air itu. Dia mundur cepat dari sendang keramat. Dia bertemu Risa di batas hutan. Risa cemas. Apa yang terjadi? Suaranya aneh sekali. Tanya Risa. Kita berhasil mengganggu, kata Arjuna. Eyang Respati gagal. Tapi dia marah. Dia tahu ada orang luar. Saya juga menemukan ini. Arjuna menunjukkan daftar nama. Risa terperangah. Itu adalah daftar target. Itu bukti kuat. Sekarang kita tahu siapa saja yang harus kita bantu. Arjuna menyadari. Ritual ini bukan hanya kata-kata. Ritual ini adalah proses kimia. Proses psikologis. Air sendang mungkin mengandung zat alami yang membantu meditasi. Perangkat frekuensi tinggi mematahkan fokus krama utama. Media perantara mengikat sugesti. Arjuna mendapatkan bukti visual dan tertulis. Dia punya rekaman ritual. Dia punya daftar target. Ini adalah titik balik. Dia sekarang memiliki pemahaman penuh. Dia tahu cara kerja gendam sabda Pandita Ratu. Dia siap membongkar ilusi itu. Pengungkapan ilusi. Pagi hari setelah intervensi, Arjuna dan Risa bertemu di ruang arsip. Mereka menyebar bukti di atas meja. Ada rekaman audio ritual. Ada daftar nama target gendam. Ada jimat buati. Arjuna juga membawa sampel air sendang. Kita sudah mengganggu Eyang Respati, kata Arjuna. Sekarang kita harus tahu persis apa yang dia lakukan. Risa, terjemahkan seluruh mantra yang saya rekam. Risa mendengarkan rekaman itu berulang kali. Dia mulai menulis terjemahan. Mantra itu panjang. Intinya selalu sama. Kepatuhan. Ketidakberdayaan. Kepasrahan. Eyang Respati tidak meminta kekayaan atau kekuatan gaib dari alam, jelas Risa. Dia meminta otoritas dari alam bawah sadar manusia. Dia memerintahkan pikiran target untuk berhenti berpikir kritis. Itu inti krama utamanya. Arjuna memeriksa daftar nama. Dia mengenali beberapa nama. Ada Buati. Ada Pak Lurah Banyu. Ada petani yang gagal panen. Ada pedagang yang bangkrut. Lihat ini, kata Arjuna. Semua orang di daftar ini pernah mendatangi Eyang Respati saat mereka berada di titik terendah. Saat mereka sangat putus asa. Saat pikiran mereka lemah. Itu adalah penguncian target psikologis. Risa mengangguk setuju. Eyang Respati adalah ahli membaca kelemahan. Dia menunggu saat yang tepat untuk menanamkan kata-kata kuncinya. Arjuna mengambil jimat Buati. Ini adalah jangkar, katanya. Jimat ini adalah alat bantu sugesti fisik. Setiap kali Buati melihatnya atau memikirkannya, sugesti Eyang Respati akan berputar lagi di pikirannya. Ini mengingatkan dia bahwa ladangnya harus kering. Itu bukan sihir. Itu psikologi pengingat. Mereka membahas rekaman bisikan massal tengah malam. Bisikan itu adalah penguatan frekuensi, simpul Arjuna. Eyang Respati tidak butuh sihir. Dia butuh pengulangan. Dia menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami. Bahasa itu terasa sakral. Ini meningkatkan otoritas Eyang Respati. Arjuna meletakkan sampel air sendang. Air ini murni, kata Arjuna. Mungkin air ini memiliki kandungan mineral unik. Mineral itu membantu Eyang Respati fokus meditasi. Atau mungkin hanya simbol ritual. Simbol yang meningkatkan kepercayaan Eyang Respati pada dirinya sendiri. Itu penting. Semua potongan teka-teki bersatu. Gendam sabda Pandita Ratu bukan ilmu hitam. Ilusi satu. Kesaktian, Eyang Respati bukan sakti. Dia adalah manipulator linguistik yang memanfaatkan otak reptil manusia. Dia menargetkan rasa takut dan kebutuhan akan figur otoritas. Ilusi 2.
Mantra. Mantra Eyang Respati adalah sugesti hipnotis yang dikemas dalam bahasa kuno. Bahasa kuno menciptakan efek mistis. Ilusi 3. Media perantara. Jimat bukan pelindung. Jimat adalah jangkar memori yang terus memutar ulang sugesti negatif atau perintah Eyang Respati. Eyang Respati hanyalah aktor ulung, kata Arjuna. Dia tahu bagaimana mengendalikan narasi. Dia menggunakan kemiskinan dan ketakutan sebagai senjata. Dia membuat orang percaya pada kekuatannya. Begitu mereka percaya, kata-katanya menjadi kenyataan karena mereka sendiri yang mewujudkannya. Risa terlihat lega. Saya lega, ini bukan sihir, katanya. Ini berarti kita bisa mematahkannya dengan akal sehat. Kita bisa membebaskan desa ini. Arjuna setuju. Kita punya rekaman, daftar nama target, dan analisis jimat. Kita punya bukti. Kita punya dasar untuk laporan. Bukti ini menunjukkan manipulasi, bukan keajaiban. Langkah selanjutnya jelas. Arjuna harus mempublikasikan temuannya. Dia harus menyebarkan informasi ini ke seluruh Tirtawening. Dia harus melawan sabda dengan fakta. Dia harus mematahkan ilusi kepercayaan Eyang Respati. Risa mengingatkan Arjuna. Eyang Respati akan marah. Dia akan mencoba membalikan sabda pada kamu. Arjuna tersenyum. Pikiran saya tidak lemah. Saya tidak putus asa. Saya tidak akan menerima jimatnya. Sabda Pandita Ratu hanya bekerja pada orang yang mau percaya padanya. Mereka mulai menyusun laporan akhir. Laporan itu harus sederhana. Laporan itu harus bisa dipahami semua orang. Laporan itu harus membongkar trik Eyang Respati langkah demi langkah. Arjuna siap mengakhiri misteri ini. Tirtawening harus tahu kebenaran. Akhir dan peringatan. Arjuna dan Risa bekerja cepat. Mereka menyusun laporan. Laporan itu harus lugas. Fokusnya adalah manipulasi, bukan misteri. Mereka mencetak ratusan salinan laporan. Judulnya sederhana. Gendam Sabda Pandita Ratu, Trik Linguistik dan Psikologi. Risa membantu menyebarkan. Dia menempelkan laporan di balai desa. Dia membagikannya di warung kopi. Dia berbicara langsung dengan penduduk desa. Risa menceritakan pengalamannya sebagai mantan murid. Reaksi desa beragam. Awalnya, ada penolakan keras. Penduduk desa terbiasa percaya pada Eyang Respati. Tapi laporan itu didukung bukti. Ada terjemahan mantra krama utama. Ada daftar nama target. Ada foto jimat sebagai jangkar sugesti. Skeptisisme mulai menyebar. Pak Lurah Banyu membaca laporannya. Dia mengingat perubahan keputusannya yang tiba-tiba. Dia menyadari dia dimanipulasi. Buati membaca tentang jimatnya. Dia membuang jimat itu ke sungai. Ladangnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ketidakberdayanya memudar. Kekuatan Eyang Respati bergantung pada kepercayaan mutlak. Begitu kepercayaan itu goyah, Sabda Pandita Ratu kehilangan daya. Desa Tirtawening mulai mempertanyakan otoritas Eyang Respati. Eyang Respati mendengar kabar ini. Dia sangat marah. Dia tahu Arjuna adalah penyebabnya. Dia mengirim pesan kepada Arjuna. Datang. Hadapi sabdaku. Sendirian. Arjuna tidak takut. Dia pergi ke rumah Eyang Respati di bukit. Dia pergi sendirian. Ini adalah konfrontasi terakhir. Eyang Respati menunggu di teras rumahnya. Matanya memancarkan kemarahan. Pengaruhnya sudah luntur. Itu terlihat jelas di matanya. Kamu menghancurkan kedamaian, kata Eyang Respati. Suaranya masih kuat. Saya mengungkap kebenaran, balas Arjuna lugas. Kamu menjual harapan palsu. Kamu menggunakan pengetahuan untuk mengendalikan, bukan untuk menolong. Eyang Respati tersenyum dingin. Kamu bodoh. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang, rasakan sendiri.
Saya akan membuat kamu lumpuh. Kamu akan bisu. Kamu tidak akan pernah bisa bicara lagi. Eyang Respati mengucapkan sabda Pandita Ratu terakhirnya. Suaranya penuh niat. Dia menggunakan krama utama terkuat. Dia mengarahkan semua energinya pada Arjuna. Arjuna berdiri tegak. Dia tidak putus asa. Dia tidak takut. Dia tidak terpengaruh. Dia menjaga pikiran logisnya. Dia mengabaikan kata-kata Eyang Respati. Kata-kata kamu tidak bekerja pada saya, Eyang, kata Arjuna. Saya tidak takut. Saya tidak putus asa. Pikiran saya tidak kosong. Kamu hanya mengucapkan suara. Suara itu tidak memiliki arti bagiku. Kekuatan kamu hanyalah ilusi. Eyang Respati terkejut. Sabdanya gagal total. Dia tidak bisa mengendalikan orang yang sadar penuh. Dia tidak bisa mengendalikan orang yang tidak percaya. Eyang Respati kehilangan segalanya. Otoritasnya hilang. Sugestinya kembali pada dirinya sendiri. Dia tampak tua dan rapuh. Dia hanya seorang pria tua yang menggunakan trik cerdas. Arjuna meninggalkan rumah itu. Dia tidak melaporkannya ke polisi. Keruntuhan pengaruh Eyang Respati adalah hukuman terbesarnya. Desa Tirtawening sudah bebas. Arjuna kembali ke desa. Dia berbicara kepada Risa dan penduduk desa. Gendam sabda Pandita Ratu sudah berakhir, kata Arjuna. Bukan karena saya sakti, tapi karena kalian sadar. Arjuna memberikan kesimpulan penting. Kekuatan Eyang Respati bukan pada mantra. Kekuatannya ada pada ketidaktahuan kalian. Dia menjual kata-kata. Kalian membeli ketakutan. Mulai sekarang, gunakan akal sehat. Jangan biarkan siapapun mengunci pikiran kalian. Kata-kata memiliki kekuatan. Tapi kalian yang menentukan kata mana yang masuk. Risa mengambil alih perpustakaan. Dia mulai mengajarkan bahasa kuno. Dia mengajarkan konteks sejarah yang benar. Bukan untuk sihir, tapi untuk ilmu pengetahuan. Arjuna kembali ke kota. Dia menyelesaikan laporannya. Laporan itu menjadi berita utama. Kasus gendam sabda Pandita Ratu menjadi contoh nyata manipulasi psikologis berbasis linguistik. Arjuna belajar banyak. Kata-kata adalah senjata ampuh. Kata-kata bisa membangun. Kata-kata juga bisa menghancurkan. Pelajaran terpenting adalah kesadaran diri. Kesadaran adalah perisai terbaik melawan manipulasi. Arjuna meninggalkan Tirtawening. Misinya tuntas. Dia sudah membebaskan satu desa. Dia sudah membuktikan akal sehat selalu menang. Arjuna kembali ke kota. Laporannya menjadi viral. Desa Tirtawening akhirnya bebas dari kendali Eyang Respati. Risa mengajari penduduk desa tentang bahasa kuno yang benar. Buati mulai menanam lagi. Ladangnya subur. Kekuatan sabda Pandita Ratu runtuh karena kesadaran. Arjuna membuktikan. Tidak ada sihir. Hanya ada manipulasi. Kesadaran adalah pertahanan terbaik Anda.